Perkenalkan Kak Kasmir, nama saya Muhammad Rafi Fauzi. Saya dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Teknik Elektro. Oke, boleh dilanjut dari teman-teman, silakan. Oke, lanjut ke saya. Perkenalkan, saya Wahid Hidayat, saya dari Universitas Negeri Semarang, dari jurusan Teknik Informatika. Role saya di tim ini adalah mobile development. Oke, boleh next. Oke, langsung aja dari saya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggir Hari Putranto. Saya dari Universitas Negeri Semarang. Role saya di tim ini adalah sebagai tim machine learning. Oke, next boleh. Oke, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hafiz Syafi dari Universitas Negeri Semarang. Untuk role saya mobile development. Oke, selanjutnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Isam Sori dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Role saya cloud computing. Oke, boleh. Lanjut. Oke, izin Kak, izin perkenalan. Nama saya Muhammad Ifadi Prajata dari Universitas Telkom Bandung. Di sini saya sebagai tim ML. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugraha dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Teknik Elektro. Di sini sebagai cloud computing. Oke, terima kasih teman-teman yang udah memperkenalkan. Oh ya, sebelumnya tadi saya lupa kalau saya role-nya machine learning. Oke, kalau begitu karena udah perkenalan mungkin saya langsung serahkan aja waktu dan layar kepada Kak Kasmir ya. Kepada Kak Kasmir, dipersilakan. Oke, thank you. Salam kenal teman-teman, saya Kasmir. Kalau kampus sekarang saya lecture di Universitas Ciputra. Saya basisnya awalnya dari elektro, murtad ke informatika, terus balik ke elektro lagi. Jadi ya mestinya lari kemana-mana gitu kan. Spesialisasi saya aslinya di mobile sebenarnya. Jadi di awal-awal Android saya mainnya Android. Sekarang fokusnya lebih ke HCI, Human Computer Interaction-nya gitu kan. Akhir-akhir ini saya lebih dekat ke AR dan VR, nyerempet AI dikit-dikit. Tapi ya mestinya kan kalau informatika itu bidangnya lari kemana-mana kok. Jadi untuk problemnya teman-teman, meskipun di judulnya kalau nggak salah saya titelnya kan machine learning kan ya. Tapi kalau anunya kita bahas full technical aja. Kalau ada yang di luar dari itu pun nggak ada masalah. Pengalaman saya yang banyakannya di teknis untuk pengembangan startup sebenarnya, pengembangan produk startup. Jadi kalau udah sama kan ya, sudah Kak Immanuel kalau nggak salah, Immanuel Abraham kan yang anunya. Sudah Kak. Udah, berarti yang sisi bisnis dan timeline mestinya udah oke kan. Ya kita akan fokus ke teknikalnya aja kalau gitu. Saya udah, kita langsung aja ya karena waktu kita agak tipis ya. Saya habis ini langsung lanjut lagi sama yang satunya. Saya lagi buka di worksheet-nya juga. Kita start dari yang langsung ke challenge aja ya, atau gimana? Langsung ke challenge aja ya. Yang pertama kita start dari machine learning dulu, atau gimana? Ada topik spesifik mungkin yang teman-teman perlu fokusi yang mana? Di antara tiga itu ML, cloud sama mobilenya ada spesifik nggak yang paling urgent dari teman-teman? Dari ML ya. Gimana? Ada nggak di antara teman-teman yang paling berat kendala hidupnya siapa gitu? Paling itu sih yang integrasi itu. Oke, integrasi ya. Oke, kita start dari situ aja ya, integrasi. Jadi, nah integrasi yang dimaksud ini yang kayak gimana? Kita lebih model diskusi aja biar waktunya lebih enak tuh. Ngonekin ini sih Kak, deployment si model kan dari CML udah dikasih nih modelnya, bentuknya H5. Nah, terus itu kita nyoba pakai Node.js ya, Express,
convert kan ke TFDS itu nggak bisa ke load modelnya. Oke. Ya. Berarti problem itu berarti teman-teman yang cloud kan yang nge-implement. Iya. Terus gimana? Cloud. Terus kita nyoba pakai Flash. Nah, kalau pakai Flash API itu bisa. Cuma nanti jadinya nggak satu environment. Beda. Kan ada pakai Flash, ada pakai login register itu udah kita buat pakai Express.js. Oke. Jadi Gimana problemnya di situ caranya? ya? Iya, problemnya ke TFDS-nya itu sih, biar jadi satu lingkungan, biar nggak jadi double endpoint jadinya. Oke. Saya start yang pertama dulu gini. Dari cloud ke mobile aman kan ya, endpointnya API-nya aman, itu udah aman. Okay. Udah aman. Cloud ke mobile aman. Jadi problemnya antara model sama cloud-nya. Nah, pertanyaan pertama gini, emang modelnya ini mesti implement di cloud atau gimana? Emang dari awal planningnya di cloud kan? Ya, yang model implementnya di cloud. Oke. Terus yang kedua, emang by requirement dimintanya modelnya mesti jalan independen ya, nggak bisa pakai jadi bikin wrapper aja gitu. Wrapper. Gimana? Kayak misalnya kita pakai apa ya kalau punyanya? Vertex ya kalau nggak salah. Oh, Vertex AI. Iya. Itu emang by requirement nggak boleh kan ya? By requirement harus ada model yang dibuat sama tim ML sih, nggak bisa langsung pakai Vertex AI. Vertex AI cuma buat tambahan fitur model aja, iya. Oke, kalau modelnya gitu kayaknya emang mau nggak mau, saya balik ke tim ML dulu. Modelnya dibikinnya pakai apa? Modelnya arsitekturnya kayak gimana? Teman-teman yang kan hasilnya H5 convert TF kan ya? Iya. TF terus stop di TF, nggak jadi TF Lite juga kan? Kemarin coba Pli. Kalau dari machine learning, pertama kita bikin yang H5 dulu ya, dari model yang udah jadi ini. Sebenarnya belum jadi banget sih, tapi udah bisa dipakai lah gitu. Nah terus ada problem kan, katanya nggak bisa dibikin satu environment gitu. Ya udah kita bikin yang versi TF-Lite juga itu, Kak. Oh, endpoint-nya pakai apa? Yang CC? Pure JavaScript semua? Buat login register, ya pakai JavaScript, Express.js. Udah bisa, udah aman. Itu udah diintegrasi ke MB-nya dan itu aman. Udah bisa login register juga. Oke, waktu pakai TFJS kan? TFJS kan benar. Waktu pakai TFJS, komplainnya TFJS-nya gimana? Apakah karena error itu input shape, batch input shape. Oke, dia berarti bisa nge-load modelnya gitu. Input shape ya. Berarti itu sepertinya kalau dia protes di input shape pas pertama di load kan, pas nge-load modelnya. Pertama kali nge-load modelnya. Itu proses konversinya kemungkinan pas dari H5 ke TF Lite. Jadinya TF Lite atau TF biasa? TFJS. Itu proses konversi. Problemnya di proses konversi. Jadi kalau misalnya dia bilang dia komplain, masalahnya itu di input shape. Pas di load kan, bukan pas kita input inputan kan, pas di load. Bukan pas nge-load modelnya. Pas mau ke load itu problemnya di konversi. Konversi dari H5 ke TFJS-nya ya berarti? Iya. Ya proses di situnya itu yang jadi problem. Tapi kalau itu kita mesti ngecek lagi sih arsitekturnya kayak gimana. Waktu, kalau dari sisi waktu sisa berapa minggu? Tersisa 2 minggu untuk timeline aplikasi jadi sampai akhir November ini, Kak. Kalau saran saya biar jadi 2 endpoint, nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Iya, biar jadi 2 endpoint nggak ada masalah. Berarti sebenarnya, khusus prediknya itu, predik ML itu berarti make endpoint yang flash aja nggak apa-apa kan? Iya. Khusus ML ya? Gitu. Yang penting yang untuk flashnya itu nggak keluar, jadi orang luar nggak ada akses masuk ke dalam sana, jadi koneksinya lokal aja dalam satu anu. Sebenarnya kalau seandainya waktunya agak masih lebih panjang gitu kan, saya saraninnya proses konversinya yang diperbaiki. Jadi biar bisa jadi satu environment juga. Tapi kalau model gini, mending microservice sekalian. Jadi modelnya jalan sendiri. Jadi kalau misalnya ada problem, dia masuk ke sana. Oke. Nah, kalau dari masalah akurasi sama anu mestinya aman kan ya, sudah oke. Udah sih, udah ini. Silakan. Okay. Saya mungkin nggak perlu
ngecek sampai sananya ya untuk tingkat akurasi. Soalnya sejujurnya topiknya teman-teman ini menarik sekali, AES kan ya, automatic SS scoring itu topik yang menarik sekali dan pasti akan merambat kemana-mana. Apalagi kalau kita sudah bicara tingkat metode asesmennya, rubrik penilaiannya gitu kan, tanda kutip rubrik penilaiannya itu pasti akan lari kemana-mana pertanyaannya. Jadi saya mending kita skip saja dari sisi itunya. Kalau teman-teman udah merasa tingkat akurasinya udah oke, mending kita stay di situ karena 2 minggu itu memang nggak cukup sih kalau kita mau ulang dari awal. Tim ML berarti udah nggak ada anunya, tanda kutip ya, udah nggak ada kerjaannya berarti ya? Mungkin lebih ke improvement model yang di-deploy, karena model yang di-deploy itu ya boleh dibilang belum optimal tapi udah bisa dipakai gitu. Oke. Ya nanti kita balik ke situ deh anunya. Soalnya pasti akan connect ke dataset. Datasetnya ngambil bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kebetulan dari tim ML dapatnya yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia kita kurang dapat gitu. Jadi ya udah dibikin bahasa Inggris aja dulu. Oke, berarti esainya emang nanti dibatasin bilang ini nilai esai bahasa Inggris gitu kan? Betul ya. Ya. Kan kalau kita ngangkat problem seperti ini, terutama dari sisi ML-nya, kalau esai itu ada beberapa poin yang kita mesti perhatikan gitu. Yang pertama itu kan soal nuans, bahasa itu NLP problem apapun, bahasa itu pasti beda, konteksnya pasti akan berbeda dan itu akan ngaruh ke penilaiannya. Terus yang kedua, penilaian esai itu rubriknya agak sedikit aneh misalnya. Ada, soalnya saya ngecek di Figma itu tulisannya udah ada LPDP 2024. Berani sekali ya. Jadi kalau kita bicara, saya nyinggung LPDP dikit ya. Karena kalau di LPDP itu sendiri, esai itu bukan cuma soal diksi atau ketepatan juga, tapi dari flow, cara menyampaikan poin yang ingin disampaikan itu dinilai juga. Apakah berpikirnya runut, menjelaskannya secara runut atau seperti apa, logis nggak, caranya mengkonstruksi pemikiran dan menyampaikannya itu kayak gimana. Memang itu kalau di kita di bahasa Indonesia itu dia seperti itu karena bahasa kita itu berlapis-lapis. Itu yang bikin menjengkelkan di bahasa Indonesia. Kita punya satu kalimat itu besar sekali kemungkinan dia multitafsir. Jadi memang kalau pakai datasetnya nyerempet ke bahasa Indonesia agak susah. Ini yang bikin GPT agak repot karena GPT itu kan rata-rata Gemini juga sih. Mereka punya dataset bahasa Inggris, selesai mereka menjawab itu yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi banyak nuansa yang hilang dan sebaliknya juga. Jadi hati-hati sama di sana. Kalau misalnya masih sempat buat nyari dataset tambahan mungkin bisa, tapi kalau enggak mending stay di situ, fokus ke tingkat akurasinya saja. Kalau untuk tim ML, untuk ya ini sih connect-nya juga ke ke metode anunya. Saya mau lompat dikit dulu ke tim mobile. Saya tim mobile kan yang ngerja yang Figma itu kan ya? Iya betul Kak. Saya silakan tim mobile berpendapat. Saya share screen dikit. Nah, soalnya gini, kalau untuk tim mobile, saya nangkap flow-nya seperti apa. UI dari sisi warna saya nggak akan protes, saya orangnya buta warna, jadi saya akan lebih ke UX-nya aja. Yang pertama, ini, mana ini? Di onboardingnya teman-teman, sejujurnya mungkin dari sisi pilihan warna aja, biru tiba-tiba lompat ke warna merah terlalu besar, gambarnya terlalu besar. Ini mungkin masih bisa dibuat lebih akurat gitu. Logonya nggak usah terlalu besar. Ini kayak mirip aplikasi pemerintahan, tanda kutip ini tanpa ada maksud apa-apa ya. Mirip aplikasi pemerintahan gitu, plat merah, sangat plat merah sekali gitu. Di tengahnya pakai foto, ini kan udah rame, backgroundnya kayak polosan kayak gini, terus tulisannya besar, depannya ada icon, terus call to actionnya
tulisannya tebal, besar, warna merah, terlalu mencolok. Jadi kalau kita ngambil apa ya yang landing page atau onboarding yang lain, gambar di tengahnya itu biasanya jangan foto, kurangin pakai foto. Dan ini kalau kita main UX, UI juga sih, salah satu poin paling penting itu adalah konsistensi sebenarnya. Nah, di sini pakai foto, mockup pun nggak ngumpulin apa-apa gitu kan. Tiba-tiba ada grafik, dari grafik kembali ke foto lagi. Nah ini yang agak kurang. Lebih enak kalau teman-teman mainnya di sini pakai animasi dari Lottie atau gimana gitu kan. Itu masih lebih make sense. Bikin flat. Ya kalau ngambil warna ginian, ini mending diganti jadi warna abu-abu. Warna font yang non primary, yang secondary colornya. Jangan pakai warna merah nih. Jadi kalau saya buka ini, mata saya bingung mau lihat yang mana. Nangkap maksudku nggak teman-teman? Kalau buka ini bingung ini mataku mau kemana, mau ke logonya yang super besar ini, mau ke gambar yang ke tengah, mau ketarik ke sini tapi di bawahnya warna merah dan ukurannya hampir sama. Nah, onboarding ini kan onboarding kan, proses onboarding yang kita mau itu sebenarnya adalah supaya gimana orang itu masuk, dia lihat sekilas langsung tahu saya mau ngapain. Nah, poin yang pertama di sini ES Score itu AI solution untuk essay scoring bla 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 bla. Iya, saya tahu. Kalau saya nggak tahu ini, saya nggak bakalan install. Kan kayak gitu kan? Jadi nggak usah ngiklan bilang kita ini apaan di dalam sini. Gitu. Nah, dari sisi foto, mockup, terus ini buat apa? Gambar yang ini nggak cocok, gambarnya nggak cocok. Ini udah banyak ruang kosong di gambar, ketemu ruang kosong, nggak make sense. Kalau ini cuma tangan doang, terus aplikasi, mungkin masih oke. Ini ada backgroundingnya, jadi ruang kosong ketemu ruang kosong nggak pas. Makanya saya pikir mending di kontennya pun kalau welcome oke lah, tapi untuk captionnya mungkin masih bisa dicari yang lebih akurat, lebih make sense kalau langsung masuk ke dalam sini. Perkenalkan fiturnya kita apa, kau bisa nge-grade essay secara langsung gitu kan. Terus yang ketiga, nah ini yang menarik, ada start grading essay now, call to action kan, call to action tapi nggak ada tombol pemanggilnya. Saya nggak tahu, tiba-tiba langsung next. Oh iya. Nah, mending kalau misalnya saya yang ini, anggaplah saya asumsikan ini udah oke gitu kan. Ini nggak ada start grading essay now, upload essay bla 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 bla, langsung hapus, langsung tombol saja start grading essay now. Udah, langsung call to action, klik, langsung masuk ke dalam. Udah selesai gitu. Jadi kalau proses onboardingnya menurut saya itu nggak kayak onboarding. Ini lebih cocok kalau dimasukin ke halaman Play Store-nya. Ada kan yang halaman Play Store itu kan ada kayak gambar-gambar itu kan. Lebih cocok masuk ke sana daripada ke dalam proses onboarding dalam aplikasi. Karena orang masuk dalam aplikasi dia udah tahu semua ini. Yang kita mau adalah kalau kamu pakai tombol yang ini. Kita ada fitur gini loh yang nggak kelihatan. Nah, itu bisa. Kalau ini udah menurut saya sudah oke, cuman ya paling dari sisi layout aja, belum punya akun silakan daftar terlebih dahulu, tiba-tiba forgot password sebelahnya. Konsisten teman-teman. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh iya. Nah itu terus ini belum punya akun silakan daftar yang dibikin birunya nggak konsisten lagi tuh. Pakai biru gelap, tiba-tiba birunya biru yang menyala abangku gitu kan. Nah itu agak sedikit berbahaya. Satu. Terus yang kedua, taruh di sini. Ini bentuk fontnya beda. Nggak konsisten lagi tuh. Nah, kalau ini forgot password, ini bisa diklik kayaknya. Ini bisa diklik juga nggak? Nah, kalau kita bicara konsep HCI, UX, konsistensi itu sangat penting. Waduh, ngelek bro. Halo. Lag. Betul. Iya, ada kendala.
Hmm, halo Kak Kasmir, apakah oke, nge-lag ternyata. Kita tunggu dia join lagi. Semangat tim MD. Oke. Oke, halo Kak Kasmir. Tes. Sorry, jaringanku putus di kampus, jaringan bermasalah lagi. Oke, gak apa-apa Kak. Iya, sorry, saya lanjut dulu dikit untuk yang ininya. Baik Kak. Seperti yang tadi, konsistensi teman-teman yang main di UI-nya itu konsistensinya diperhatikan. Sama ke belakang, konsistensi itu bukan cuma soal elemen doang, dalam bentuk bahasa, gaya bahasa, penggunaan bahasa apa gitu kan, itu perlu juga. Tapi nggak akan terlalu jauh ke arah situ kok. Nah, masuk ke depan sini, ini emang rencananya mau dibuat kosong. Yang di sini. Itu sebenarnya kita masih bingung buat halaman homepage-nya, Kak. Oke. Jadi home-nya masih nggak jelas kan mau ditaruh apa ya? Iya, Kak, betul. Benar. Saya izin matiin kamera nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Kak. Webcam saya supaya hemat bandwidth saya. sorry. Nah, di homepage kalau kita bicara gini, secara usage, secara penggunaan, saya lihat sini kan artinya nggak mungkin saya cuma ngupload esainya sebiji doang. Gitu. Nah, kalau saya akan naruh di sini historinya. Saya sudah ini misalnya dalam bentuk judul esainya apa. Kalau misalnya ada skor, langsung tulis warna merah di belakang skornya berapa. Warna merah kalau misalnya jelek, warna hijau kalau misalnya bagus. Jadi bentuknya kayak mana histori. Oh, nggak ada menu. Kayak gini lah kira-kira. Ada kayak gini, tapi tulisannya bukan Wahid bukan nama plus ini. Langsung saja judul esainya apa, terus skornya berapa. Jadi saya masuk, paling pertama saya lihat itu, kemarin esaiku segini. Artinya kalau sekarang saya mau cek nilainya masih di atas ini, gitu kan. Nah, kalau ini tujuan aplikasinya adalah untuk membantu latihan, kalau misalnya tujuannya membantu latihan, karena kan kalau kita bicara essay begini kan peruntukannya nanti ada dua, antara saya penggunanya itu sebagai guru atau dosen misalnya, atau saya penggunanya sebagai mahasiswa yang mau belajar. Nah, kalau saya sebagai guru artinya yang saya mau lihat di sini nilai masing-masing anak, gitu kan. Kalau saya sebagai mahasiswa yang saya mau lihat itu adalah track saya itu makin bagus atau makin jelek. Tren saya seperti itu, dan itu semua akan kelihatan di history. Jadi sini masukin history aja. Nggak usah ada onboarding lagi kayak welcome to ESCore, fase koran. Ini nggak perlu. Mending modelnya langsung history aja. Kalau misalnya kita mau track perkembangan, kalau misalnya sebagai guru misalnya, nah itu bisa langsung perbandingan antar siswa dalam satu kelas, misalnya dalam bentuk grafik, mending itu daripada yang menu-menu seperti ini lagi. Karena menu yang teman-teman tawarkan itu cuma satu, upload esai, lihat nilainya, udah selesai kan, itu aja. Jadi saya pikir dari situ untuk ininya, warna logonya kalau bisa, kalau ininya gelap, warna logonya dikonvert jadi agak terang, nggak bisa jadi warna putih juga. Oh bisa ya, kalau misalnya dibikin jadi warna putih tapi jangan putih full juga, itu lebih jelas kelihatannya daripada dia kelihatannya pakai warna biru. Ini lebih make sense kayak gini, meskipun dia nanti nggak tabrakan dengan yang di bawah gitu kan. Daripada teman-teman biru terus biru ini nggak kelihatan sama sekali. Yang kayak gini lebih make sense. Dan ini otomatis pasti ini kan bukan kita yang ngatur kan bagian atas ini. Ini akan otomatis di set terang pasti sama OS. Jadi dia nggak akan konsisten sampai di bawah. Kalau teman-teman setnya ini hitam, biru gelap gitu. Nah, untuk fitur upload essay ini menurut saya sudah oke, ada upload PDF, tapi hati-hati sama yang ini. PDF itu kalau dokumen itu ada dua jenis kan PDF. Yang pertama itu
PDF yang dari teks dikonvert jadi PDF. Terus yang kedua, PDF yang hasil scan. Yang tulisannya itu dalam bentuk bitmap, gambar. Betul. Nah, kalau teman-teman mau ngehandle yang itu, artinya teman-teman butuh model yang istilahnya multimodal, bisa ngebaca gambar juga, ada OCR-nya. Jadi mesti di limit itu, kasih jelas gitu kan. Untuk upload ini PDF dan docx yang dikirim ke backend dari teman-teman mobile itu PDF mentahnya atau udah dalam bentuk teks? Izin masuk Kak. Jadi Ya, rencananya sih itu mau diekstrak stringnya sih. Oke. Langsung diambil stringnya, yang dikirim string doang ya? Iya. Nah, dari modelnya ini ke tim ML connect-nya. Modelnya teman-teman itu ngebaca paragraf baru nggak? Paragraf barunya di encoding juga atau di trim? Ngebacanya teksnya aja sih Kak. Oke. Jadi ke trim ya, line breaknya itu akan kena trim nanti. Iya. Jadi ya fokus ke teksnya aja sih. Oke. Soalnya gini, di beberapa essay itu line break itu ada nilai, tanda kutip, ada nilainya. Beberapa bagian itu sebaiknya nggak dihilangin sih, tapi kalau misalnya proses dari pre-processing modelnya itu udah ngambil itu saja, nggak ada masalah, biar stay di situ saja. Nggak apa-apa. Nggak, hati-hati di situnya, masalah enter dan teman-temannya itu mesti kalau ekstraksinya dilakukannya lokal, untuk ininya mestinya masih oke. Terus apa lagi ya? Ini masalah konsistensi tombol kan, tombol uploadnya di sini, tiba-tiba tombol submitnya sini warna seperti biasa, tombol downloadnya cuman icon upload yang dibalik. Waduh. Daripada download ini kelihatan kayak ditumpahin gitu. Warna aja saya nggak akan terlalu banyak protes soal warna. Konsistensi sekali lagi untuk yang UI, pokoknya konsistensi. Di sini barnya hitam, tiba-tiba di sini jadi warna putih. Hati-hati sama yang tampilan seperti itu. Apalagi ya, data ini ada limit wordnya, ada limit hurufnya nggak? Dari di limitnya itu apakah dari proses pas dimasukin ke model nggak ada limit, atau aplikasi mobilenya yang limit jumlah karakter? Kalau dari ML di modelnya itu memang nggak ada limit Kak, tapi mungkin nanti dari pihak mobilnya yang limit gitu. Oke. Teman-teman yang di mobile ada antisipasi buat itu enggak, ngelimit kata-katanya, karena khawatirnya adalah kalau kalimatnya lebih dia kepotong kan. Misalnya kalau ini udah upload udah selesai. Karena kalau kita bicara model, kan input dimension kan ada tuh. Jadi mesti diperhatikan di bagian situnya. Output dari modelnya sendiri kan apakah cuman angka atau yang kayak gini? Mana itu? Sorry, nggak di sini. Kayak hasil dari generatif AI gitu. Cuman angka doang. Sementara ini cuman angka Kak. Buat kedepannya bisa ditambah. Angkanya itu per rubrik, karena kan di sini ada rubrik kan. Betul. Angkanya itu langsung rubriknya langsung sekali ya. Soalnya kalau misalnya kita gini, website ini kalau kita lihat ada konsisten, masternya konsisten, terus esainya itu mesti ada ini, kayak misalnya ada pengembangan, bisa menjelaskan opini, perspektif dia, ngasih contoh atau apa. Itu kan terkadang masing-masing poin itu, masing-masing bagian itu poinnya berbeda. Tapi kalau misalnya udah ke limit sampai sana, menurut saya nggak masalah sih untuk anunya, untuk desainnya.
Ya itu sih kalau untuk mobile, menurut saya secara overall ya terlalu mirip aplikasi plat merah. Ini ya gak apa-apa ya kalau saya ngomong gitu, Betul. nggak apa-apa. Jadi perhatikan di sisi itunya, ya intuitifnya gitu. Warna jangan terlalu bikin sakit mata. Pemilihan warnanya saya make sense gitu kan, ambil biru karena kita kan secara psikologi warna biru itu kan soal trust. Jadi itu sudah oke sih menurut saya. Untuk mobile ada tambahan mungkin? Izin masuk Kak. Ya, Kalau silakan. sebelumnya di course saya tuh kan integrasi dari ML ke mobile tuh ada 2 cara, ditanam di aplikasinya sama di upload di Firebase. Jadi konsepnya sebenarnya sama, cuma si user tuh downloadnya modelnya dari Firebase dulu. Nah, kalau untuk penggunaan endpoint itu kami belum pernah menggunakan. Jadi untuk itu sebenarnya bisa apa enggak Kak kalau pakai endpoint gitu? Oke. Untuk endpoint kan jadinya cuma HTTP request biasa, RESTful biasa kan. Ya. Endingnya. Jadi itu standar lah. Untuk kasusnya teman-teman ini maksudnya modelnya jalan lokal di device kan ya? Betul. Iya. Ya. Nah, challenge utamanya kalau kita deploy di device itu kalau sekarang ya itu RAM. Satu. Misalnya tim ML berapa layer? Modelnya berapa layer? 60. Agak besar ya. Atau size-nya lah. Size modelnya berapa mega? Ingat nggak? Size modelnya sebentar, tak cek dulu, lupa. Size modelnya itu mana nih lagi? Size modelnya itu 2 MB Kak. 2 MB. Nah, itu Ya. size model 2 MB. Ya, kalau kita masukin anggaplah bilang satu layer ada berapa gitu kan. Kita punya apa istilahnya? Teks ukurannya berapa ratus KB, kemungkinan kan berapa KB gitu kan per karakter kan 1 byte. Masuk dalam situ, tiap layer itu, tiap node itu kan dia akan menghitung masing-masing. Itu pasti butuh tempat di memori. Pertama kali saya jalankan model, dia akan load satu model yang 2 mega itu, untungnya ukurannya kecil. 2 mega itu masuk ke dalam device, memori fix makan 2, masukin teksnya, misalnya teksnya 200 KB, masuk di layer 1, itu ditaruh di memori lagi, masuk ke layer 2, taruh di memori lagi, masuk ke layer 3, taruh di memori lagi. Makin banyak jumlah layer, makin besar size apa istilahnya inputan, itu peningkatannya pasti akan eksponensial gitu kan, jumlah memori yang dibutuhkan. Yang artinya kalau teman-teman mau deploy di lokal, itu akan butuh device dengan memori yang relatif besar. Yang pertama. Yang kedua, kapabilitas, terutama kalau kita bicara Android ya, kalau ini nggak apa-apa mungkin ya. Kalau kita bicara perangkat Apple misalnya, itu masih lebih enak, jumlah device-nya sedikit. Variasinya nggak terlalu banyak ya. iPhone yang anggaplah iPhone 10 sampai sekarang iPhone 16 itu cuma berapa jenis, gampang diujinya. Akan lebih konsisten responnya dibandingkan kalau kita lihat HP Android Xiaomi aja udah berapa ratus jenis HP gitu kan. Belum lagi kalau misalnya diinstalnya di HP yang kentang pun masih lebih kencang jalannya daripada HP-nya dia. Nah, ini pasti akan berpengaruh ke konsistensi, ke user experience-nya mereka. Kalau kita bicara deploy-nya di back-end, di cloud, sekentang apapun proses proses inference-nya pasti akan tetap sama karena mesin yang jalan kan di belakang tuh. Yang mempengaruhi cuma network doang. Dan belum lagi pada beberapa jenis kasus memang enggak make sense kalau kita mau taruh di device. Termasuk ini yang untungnya karena mungkin ini cuma proof of concept gitu kan. Kalau misalnya kita betul-betul mau deploy besar-besaran, assessment seperti ini nggak mungkin modelnya cuma 2 mega. Ini size-nya cuma 2 mega karena jumlah parameter yang mungkin kita sengaja batasi atau jumlah datasetnya kita yang nggak begitu besar. Nah, kalau kita lihat model-model yang komersial, itu kan ukuran modelnya bisa sampai bergiga-giga gitu kan. Kemarin kami bikinnya kayak sistem sugesti aja gitu kan. Algoritma suggestion itu sudah
5 gigaan gitu kan. Satu model doang itu 5 gigaan. Masuk dalam HP yang RAM-nya cuma ya nulisnya sih 8 plus 13 gitu kan, tapi 13-nya kan bukan RAM. Masuk ke situ itu sudah pasti nggak kuat. Akan ada kasus memang dimana kalau misalnya kita butuh lokal dan butuh speed, bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau yang di kasusnya teman-teman ini memang paling masuk akal dikerjanya di belakang, di backend. Jadi teman-teman yang mobile restful biasa aja, yang berat kerjaannya ini adalah teman-teman yang di cloud, karena dia mesti ngedeploy yang dari ML-nya, terus dia mesti mengakomodasi teman-teman yang di front end gitu kan, nyediain endpoint. Jadi ya dari awal memang seperti itu. Unsung hero-nya Bangkit itu selalu tim cloud. Mereka selalu yang kerjanya paling banyak menghubungkan dua itu. Kalau tim cloud-nya kabur, dua-duanya nggak ada yang jalan, ML nggak bisa di-deploy, front end-nya nggak bisa berfungsi. Gitu. Seperti itu sih kalau model dari tim ini. Memang dari tutorial materi-materi yang dikasih emang kebanyakan diajarin gimana caranya nge-deploy lokal atau paling tidak lewat Firebase gitu kan. Cuman realnya jarang kita lakukan hal seperti itu, jarang sekali. Oke, silakan yang mau tanya-tanya lagi, masih ada waktu. Kak, izin masuk mau nanya Kak. Kan berarti ini kan ada 2 endpoint ya, satu buat khusus login register segala macam ya, satu lagi buat khusus si endpoint ML-nya. Nah itu nanti di tim MD-nya bisa dipakai 2 endpoint apa gimana Kak? Iya bisa aja, nggak ada masalah sih itu. Di mobile bisa ya? Yang penting autentikasi sih. Kalau saya sendiri di projectnya saya itu saya jarang gabungin antara JavaScript. Kalau saya kan kebanyakannya pakai Node kan. Node itu saya jarang gabungin sama Flask. Biasanya kalau saya udah pakai Flask, pure Flask semua. Saya sendiri agak sedikit alergi sama JavaScript kalau saya pribadi itu, tapi itu saya pribadi pakai JavaScript kayak gatal-gatal tiba-tiba gitu kan. Agak sedikit alergi. Soalnya kalau project saya yang kebanyakan emang fokusnya ke deployment, JavaScript terlalu banyak makan resource. Di beberapa kasus bukan terlalu banyak makan resource sih, gimana? Kurang fleksibel buat kita modifikasi sampai ke level paling bawah. Jadi JavaScript itu bahasa yang abstraksinya terlalu tinggi. Jadi kalau kita udah mau bicara optimasi susah. Makanya kalau saya pribadi lebih seringnya di Python pure, Python full gitu kan. Tapi kalau ini mau bikin endpoint untuk, kan kalau kita lihat dari Figma-nya itu kan kemungkinan yang akses endpoint API-nya cuman pas di-upload SI itu kan, sama responnya seperti apa, itu pun responnya cuman nge-return angka doang. Jadi bisa aja dikasih gitu. Jadi biarin kalau ngupload endpoint-nya kasih beda, meskipun akan kelihatan kurang bersih secara tanda kutip ya, secara kode, tapi kan mesti teman-teman ingat kita ada constraint waktu. Jadi masih make sense menurut saya dilakukan seperti itu buat biar lebih cepat. Yang meringankan kerjanya teman-teman di cloud adalah ini proses nggak real time amat. Yang artinya orang expect kok inloadingnya akan sedikit lama. Gitu kan. Jadi teman-teman yang dari mobile permainkan blockingnya, jadi kalau bisa pada saat dia proses ada progress bar atau ada apa gitu supaya user nggak nggak capek atau dia ada ekspektasi tambahan gitu kan, dalam bentuk apa, yang paling enak kan animasi loading gitu kan, atau animasi proses upload bla 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 sampai selesai. Teman-teman yang di CC tinggal diatur aja apakah mau direct atau enggak. Kalau saran saya, sekalian setengah pengalaman juga, metode implementasi itu nggak penting sih sebenarnya. Dalam artian kalau kita lihat dari perspektif user itu nggak bakalan peduli ada berapa endpoint yang kita kasih connect. Yang penting di user, dia tahu request-nya sampai dan request-nya ada balasannya, udah selesai. Jadi jangan terlalu dipikirin soal itunya. Yang penting, ya ini kasarnya ya, paling kasar banget itu. Yang penting jadi. Yang penting jadi. Cuman memang akan sedikit lebih bersih kalau semua digabung dalam satu endpoint. Tapi bukan berarti mesin service-nya di belakang itu mesti satu mesin. Dipisah-pisahin nggak apa-apa, yang penting hanya satu. Kalau kita punya domain sendiri, ya mesin berbeda kan tinggal di assign subdomain aja, udah.
atau di slash apa gitu kan. Kalau terakhir kali saya deploy itu kita punya emang ada reverse proxy di depan. Jadi domainnya masuk ke situ, reverse proxy masuk ke mesin-mesinnya. Jadi kita ada 3 mesin berbeda dengan 3 model berbeda. Karena ya begitu, kebetulan tim saya waktu itu masokis semua. Jadi kita punya 3 model berbeda, di depan ada reverse proxy, nanti itu yang ngatur. Jadi endpoint-nya tetap satu, tapi modelnya ada 3 mesin yang berjalan. Satunya kalau nggak salah itu satu pakai Python, satunya kalau nggak salah dia pakai Google Cloud kalau nggak salah. Iya, dia pakai Google Cloud satunya. Satunya entah kenapa pakai pakai Windows. Saya juga masih nggak ngerti itu kenapa bisa jalan pakai Windows. Tapi mesin yang satunya itu Windows. Ketemu 3. Itu nggak ada masalah sih kalau saya. Mau nambah berapapun endpoint, ngepointing kemanapun, itu nggak akan kelihatan dari sisi user. Tapi yang mesti diperhatikan adalah autentikasi kalau dibutuhkan. Terutama memastiin anunya valid. Maksudnya jangan sampai orang ya iseng gitu kan, lihat endpointnya mengarah kemana, akhirnya pakai yang paling Postman, mungkin ada yang pakai Postman request gitu kan. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya, makanya biasanya disatukan jadi satu, ada autentikasi. Oke, Kak, kasih. cukup mungkin udah 10.14. Mungkin kita di akhir ini sesi foto dulu boleh Kak? Sebagai Lupa. Mesti dokumentasi itu penting guys. Oke, ada 2 kali sesi foto. Pertama gaya bebas, nanti ada gaya khusus tim kami Kak, boleh ya? Boleh. Di satu gaya bebas, satu gaya punggung, gaya dada gitu. Oke. Kak, siapa gaya terbaik kalian? 1, 2, 3. Kalau yang foto cowok otomatis gayanya gini ya, mau nggak mau. Oke, kalau gaya tim kami itu C Kak. C. Ya, skor. Pakai tangan kiri ya? Bebas sih. Oke. Kalau gini jadinya bukan C sih ya, gini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Kameraku ke mirror. Oke. Oke, terima kasih buat Kak Kasmir atas saran dan masukannya. Mungkin nanti next kalau emang kita masih ada waktu dan kendala, kita bakal nambah sesi mentoring lagi. Iya, enggak masalah. Kalau misalnya kan emailku ada kan, kalau nggak salah kemarin Wahid ya yang kontak. Iya. Kalau misalnya anggaplah nggak sempat bikin sesi tambahan, kontak via email aja, atau nanti bisa di private di Instagram aja. Saya aktif kok kalau di Instagram. Bisa langsung DM di Instagram. Kalau misalnya pertanyaannya pendek-pendek yang nggak perlu dibikin sesi, tanya di situ aja. Saya usahakan fast respon. Cuma memang kemarin 2 minggu kemarin lagi penuh sekali jadwal, sampai devfest-nya kan baru-baru. Ini baru lepas dari kegiatan, makanya baru bisa ada sesi sekarang. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu Kak Kasmir atas waktu yang diberikan, masukan-masukan juga sangat bermanfaat tentunya. Buat teman-teman juga yang udah hadir, terima kasih. Sesi kali ini diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kasmir. Ya, good luck guys. Terima kasih Kak. Ya.